Belum setahun. Wah. Iya, mau tahu dong teknologi apa itu, Pak? Luar biasa. Ternyata ada di Makassar ya, teman-teman. Di atas 2 digit. Wow. Baik, sepertinya ini sebuah kesempatan yang sangat baik. Hari ini saya kedatangan tamu yang sangat spesial, bertemu dengan Pak John. Oke. Iya. Gimana kabar Pak John? Alhamdulillah baik. Baik ya, Iya. alhamdulillah. Sibuknya apa nih akhir-akhir ini? Ya lagi sibuk membangun bisnis Oke. perusahaan tentunya ya. Ya baik. Kali ini mungkin sesi pertama ini Pak John kita akan banyak sedikit berbicara tentang salah satu bisnis Bapak yang akhir-akhir ini kelihatannya sungguh luar biasa gitu. Jadi Ya. kita ingin tahu nih sebenarnya Pak John ini apa yang dilakukan. Salah satunya bisnis yang lagi booming ini sekarang adalah di bidang jasa, yaitu klinik Erena. Ya. Erena. Pengen tahu dong Pak, Erena ini apa sih sebenarnya? Kenapa dikasih Erena sebenarnya ini klinik Bapak? Jadi sebenarnya RNA itu singkatan dari nama istri dan anak. Oh, apa tuh? Rabia Nia. Rabia Nia. Ya, nama istri saya Nia. Oh iya. Unik juga ya nama kliniknya. Di mana letak kliniknya Pak? Biar pemirsa tahu. Kompleks Bui Bung Permai, Blok A5 nomor 15. Oh iya. Sudah berapa tahun di sana Pak? Belum baru itu. Belum setahun? Belum kurang lebih 6 bulan kali. 6 bulan? Ya, Wah, luar biasa. Jadi kita lihat sebentar kita akan ngulik sama-sama baru 6 bulan tapi ini kedengarannya sudah sangat luar biasa. Nah, kita akan berbicara panjang lagi tentang Erena. Jadi Erena ini sendiri fokusnya pelayanan apa saja Pak di sana? Klinik ini apa saja pelayanan yang ada di sana? Sebenarnya RNA itu untuk pelayanan sekarang Ya. masih fokus pada sebenarnya kalau boleh dikata alternatif medis kali ya. Oh. Sebenarnya dokter, klinik dokter, tetapi teknologinya kan baru di Indonesia. Di Makassar khususnya juga ya? Di Indonesia. Wah. Iya, mau tahu dong teknologi apa itu Pak? Ini teknologi dari Rusia. Wah, iya, menarik sekali. Jadi sementara itu digunakan di klinik Erena ini. Iya. Oh iya. Pengen tahu lebih jauh Pak. Kan sekarang ini banyak pasca pandemi kita ini kan banyak sekali perusahaan-perusahaan jasa dan konsultan, terutama mungkin kalau klinik ini baru-baru rasa-rasanya mulai naik ini. Bapak punya cara tersendiri tidak dalam memulai usaha klinik ini Pak? Sebenarnya dulu awalnya Ya. keluarga saya, keluarga istri, mungkin Ya. keluarga istri saya juga awalnya acuh tak acuh, nggak apa-apa ini, bahkan kan juga alatnya agak kecil, nggak seperti biasanya di rumah sakit. Siap. Tapi kita tidak boleh tertinggal. Kita harus dari sisi buka teknologi. mata kita dari sisi teknologi. Betul. Olehnya itu Erena sendiri membangun jaringan sampai ke luar negeri. Sekarang sudah ada 4 negara. Wih, luar biasa. Ternyata ada di Makassar ya teman-teman. Ya. Boleh tahu lebih spesifik Pak, seperti apa kerjanya di sana sebenarnya? Alat ini berfungsi seperti apa sebenarnya? Sebenarnya ibaratnya begini, RNA itu sebenarnya target pasarnya orang-orang yang tadinya misalnya kan ada itu beberapa, misalnya kadang kita temukan pasien yang kecewa misalnya ya di rumah sakit, pokoknya udah putus asa lah gitu ya. Daripada kami berpikir daripada mereka ke dukun atau ke orang-orang yang tidak tepat berobat, ya mending ke dokter. Dokter kan bisa setidaknya berkoordinasi misalnya. Second opinion ya ceritanya ya. Oke. Baik. Jadi sekarang di sana operasinya ada berapa yang melayani? Pelayanan sehari-hari di sana ada berapa? Perawatnya 3 orang. Perawatnya 3 orang. Dokternya 1. Oke, ya. Nah, baik. Ini kan kita rasa-rasanya semua orang
baik dalam dunia bisnis jasa, produk dan sebagainya. Ini kan lagi booming-boomingnya pasca pandemi nih. Ini perekonomian Indonesia khususnya ini kan mulai kelihatan baik. Bapak sebagai pendiri punya rasa was-was nggak sebenarnya begitu mendirikan? Kan punya biaya besar itu Pak untuk mendatangkan alat itu pastinya Pak ya. Iya. Perasaan Bapak pada saat itu memulai bisnis pasca pandemi ini seperti apa sebenarnya Pak? Ya sebenarnya itu tadinya alternatif bisnis saja. Sempat saya kebetulan punya perusahaan satunya, tapi goyang. Termakan pandemi juga ya Pak? Korban pandemi juga. Iya. Namanya PT Alam Raya Pratama. Dia bergerak di bidang industri kapal. Tapi bukan goyang bagaimana. Alhamdulillah ya, itu kuasa Allah masih bisa bertahan. Cuman ya dengan kondisi seperti ini mau gimana lagi kan? Iya. Pasca pandemi ini kan Pak begitu membangun bisnis klinik Arena ini sebenarnya ya dengar-dengar Bapak sudah mulai menggunakan basis digital juga. Bagaimana awalnya itu Pak? Boleh cerita dong? Awalnya sebenarnya karena kan kita bingung sesuatu yang baru kemudian kita buka di negara atau kota yang notabene mungkin kita sulit mengakses. Iya, begitu padatnya. Orang tidak tahu. Tapi sebenarnya kalau kurang lebih saya nggak tahu informasi saya salah apa benar. Analisis saya bahwa penduduk Makassar itu kurang lebih 7 juta. Wow. Iya betul. Saya nggak tahu. Kurang lebih 7 juta. Terus bagaimana cara menyampaikannya ke orang? Klinik kecil, kecil. Apa di tempat yang mungkin kurang strategis pula. Sangat kurang strategis. Jadi Bapak akhirnya menggunakan basis digital juga. Ya, tapi ini menarik teman-teman. Terus gimana Pak? Cuman kan beberapa kan pernah sebelumnya tapi kurang gimana ya? Kurang nendang kali. Kurang nendang ya. Akhirnya menggunakan jasa Kios 1 juga Pak. Iya. Awal mula ketemu dengan jasa Kios 1 ini di mana Pak? Awalnya? Dari teman sih yang lebih dulu. Namanya Dr. Irwan. Dari Dr. Irwan. Ya baik. Pak, setelah menggunakan jasa Kios 1 berbasis digital, semua di maintenance, Bapak saya dengar-dengar awal mula menggunakan tiba-tiba omsetnya melonjak jauh ya Pak? Ya alhamdulillah. Tembus berapa angka Pak? Tembus 2 angka, 2 digit. Ya tembus. Alhamdulillah. Jadi di atas lah. Di atas 2 digit. Intinya, luar biasa. Bukan intinya alhamdulillah. Di bulan pertama langsung tembus sampai 2 digit Pak. Di atasnya. Wow, luar biasa. jadi ini merupakan suatu hal yang luar biasa. Bapak bisa cerita sedikit dong, perubahannya seperti apa Pak setelah Bapak menggunakan jasa digital Kios 1 dan sebelumnya gimana nih sebenarnya? Kan RNA sendiri dalam. Sebenarnya berangkat dari situ, terlepas dari semua peningkatan omset dan sebagainya. Saya dan istri saya memang backgroundnya kan dari relawan. Relawan kemanusiaan. Sebelumnya kita dari relawan kemanusiaan. Jadi kalau dibilang sebenarnya ibaratnya sudah dapat omset sedikit, kita syukuri aja gitu. Namanya relawan kan gitu. Memang kejiwaan relawan itu. Relawan itu kan dibayar nggak dibayar ya gimana? Memang nggak berharap dibayar. Tapi karena kami pernah malah nunggak cicilan di luar negeri. Luar biasa. 4 bulan itu. Luar biasa ya. Terus di Rusia udah marah-marah kan. Gimana? Kami ini bukan lembaga kemanusiaan. dia kami kan curhat. Gimana mau kondisi negara kami seperti ini? Kalau alat ini kami tidak gunakan, waktu alat kami juga sempat dipakai di Grestelina. Cuman ya gitu, namanya kita relawan juga kan. Akhirnya pasca menggunakan jasa Kios 1 terasa ya omsetnya peningkatannya. Terasa. Cuman ya dan memang rata-rata pasien juga sudah pada tahu ya akhirnya tentang Arena ini. Oke. Di segmen terakhir mungkin saya ingin Bapak memberikan sedikit mungkin motivasi kepada semua pemirsa Kios 1. Bapak mungkin punya kiat tersendiri dalam membangun bisnis khususnya pasca pandemi ini. Iya.
Boleh sedikit Iya. bercerita Pak? Iya. Baik. Buat teman-teman sekalian yang punya usaha atau bisnis baik kecil, menengah maupun yang sudah besar, kita bisa melihat tantangan ke depan, persaingan usaha yang mungkin pesat, bisa saja ada yang tidak sehat. Gitu kan. Betul. Saran saya untuk saat ini kita butuh jasa periklanan digital dan recommended banget buat teman-teman Kios 1 ya. Kios 1 sudah sangat membantu lah, dan kebetulan juga Kios 1 ramah-ramah, nggak bawa Nggak baperan lah. nggak baperan, kemudian pasang target harga enggak. Semuanya bisa diatur ya. Semuanya bisa diatur. Dan saya yakin karena Erena sendiri itu awalnya dari, kalau anda lihat Erena sendiri, Anda lihat ruangannya cuma segini. Betul. Ruangannya Hanya mungkin 3x3 segitu. Iya. Tapi Anda tahu pengunjungnya dari mana? Papua, Bali. Wow, luar biasa. Pokoknya seluruh, bahkan sampai luar negeri, Myanmar. Wow, luar biasa ya. Begitu Jadi, besar ya pengaruhnya ya. Itu namanya Vietnam mungkin kayaknya ada juga orang India juga ada. Wow. Ada sih. jadi sejak Kiosan, jadi saya merekomendasikan sekali buat teman-teman yang pengen usahanya lebih dikenal masyarakat luas, dan omsetnya yang tadinya stagnan nggak bertambah, lebih baik pakai jasa ikut periklanan digital, khususnya Kios 1. Sangat profesional ya. Sangat profesional. Kalau mau ke Erena Pak gimana? Ada di mana ceritanya? Erena itu di Bung, tapi bulan depan kita mau pindah sih. Oh, mau pindah kantor lagi. Ya, karena kesudian kami tahun ini, alhamdulillah, karena hasil dari jasa periklanan ini juga, alhamdulillah kami tahun ini bulan depan mendatangkan alat berstandar rumah sakit internasional. Jadi hasilnya nanti Anda bisa bawa ke Singapura, Jepang, Eropa dan Rusia, pokoknya dunia lah. Ya. Iya. Wow, luar biasa. Artinya Anda bisa Anda bisa menggunakan hasil pemeriksaannya ya. Maksud saya teman-teman yang punya bisnis dari saya bersyukur dipertemukan dengan Kios 1. Gitu kan. Dari semua ini Anda tahu, tidak mungkin saya bisa datangkan alat. Iya. Satu kesyukuran ya. Oke, baik, terima kasih atas bincang-bincangnya hari ini. Saya berterima kasih bersama seluruh kru, mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Alamatnya ya. Ya. Kompleks Bumi Bung Permai, Blok A5 nomor 15. Ya. Pemeriksaannya tanpa pelukaan, tanpa invasi, tanpa pijit-pijit, jampi-jampi dan sebagainya. Murni teknologi. Iya. Teknologi dalam bentuk apa? Dia sebenarnya bioenergi, biofeedback, bioresonansi. Jadi dia bisa merekam. Rusia itu awalnya sama dengan dia menghack isi tubuh. Kemudian dibuat softwarenya, dia ukur frekuensinya sampai tingkat sel dan DNA-nya. Mantap sekali kayaknya. Yes. Ya, buat semua teman-teman yang ingin merasakan bagaimana manfaatnya ini klinik Erena, bisa datang langsung di alamat tersebut. Oke, thank you ya Pak. Terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih.